ya. Jadi semangat kita harusnya lebih semangat lagi daripada awal tahun 2023, karena kita tahu oleh karena kemerantuan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 ini dan masuk di tahun baru 2024. Ada sukacita, haleluya. Amin. Salam juga untuk mama yang di lantai 1. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk masih kebersamaannya bersama kami, dan kami menyapa juga keluarga Bapak Tony dan Ibu Rini ada bersama kami pada malam hari ini. Kita akan, dan Pak As juga setelah sekian purnama ya. Terima kasih. Kita akan beri waktu kita memuji Dia di malam ini dengan berucapan syukur. Penyertaan Tuhan bagi kita sepanjang tahun ini luar biasa. Amin. 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 Tuhan masih ada bersama dengan kita. Amin. Mari saudara kita untuk berdiri. Kita menyatakan apapun kondisi kami Tuhan, Engkau tetap Yesus yang tertinggal dalam hidup.
segala syukur dan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu, karena kami menyadari sepanjang tahun Tuhan kami boleh melaluinya, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan gagah kami, bukan dengan kemampuan kami, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Gak sampai detik ini Tuhan kami dimampukan, bahkan sebentar kami akan memasuki tahun 2024 penuh dengan sukacita dan berkah-berkah luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di depan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap kami yang hadir di malam hari ini ya Bapa. Siapapun kami Tuhan, apapun kondisi kami saat kami datang di tempat ini, kami menyadari bukan suatu rutinitas keberadaan kami di tempat ini, melainkan sebagai rasa syukur kami di hadapan Tuhan atas karya Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Maka Tuhan, kami akan kembali dari tempat ini membawa berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan bagi kami malam hari. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah kami malam hari ini, mulai dari pemimpin pujian, singers, pemain musik, petugas LCD, penerima tamu, petugas koletan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu malam hari ini boleh benar-benar menjadi jawaban atas setiap doa kami sepanjang 1 tahun ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Anak kecil, muda dan dewasa, semua kami akan diberkati malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan lebih lagi menyempurnakan ibadah kami dengan lebih bersukacita lagi di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami persiapkan hati kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini adalah kesempatan yang kita peroleh sekali dalam setahun. Benar? Jadi kita melakukan hari ini, mau melewati hari ini dengan penuh sukacita. Saudara setuju dengan saya? Setuju dengan saya ya. Kita mau memberikan pujian bagi Tuhan. Masih di suasana Natal, kita menyanyikan pujian Kita Surga Bersama. Surga bergema.
penginjilan ya, istilah bahasa Indonesianya begitu. Dan itu sama dengan tema di gereja kita juga untuk tahun ini. Dan lagu Natal ini ada satu lagu, Hai Siarkan di Gunung. Sebenarnya itu juga lagu penginjilan. Jadi sampaikan, nyatakan tentang kelahiran Yesus itu kepada siapapun, saudara-saudara kita yang belum mendengarkannya. Hai siarkan di gunung. We want to come menjaga doa terpanjang dari langit, cahaya mulia. Itu karena Tuhan menolong saya. Dan karena Tuhanlah saya bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan yang saya hadapi. Dan saya percaya Bapak Saudara juga mengalami banyak kemenangan, amin. Dan itu hanya karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ku menang, bangkit dan perkatakanku.
kita akan memberikan persembahan. Yang pertama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak kami bersyukur dan berterima kasih penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan kami terima sepanjang tahun ini. Bahkan hari ini Tuhan kami mau belajar mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini. Kiranya Engkau menguduskan setiap hati kami sehingga kami bisa memberi dengan rela, dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan dalam nama Yesus. Amin. Kita akan nyanyi pujian Hai Siarkan di Gunung. Firman Tuhan yang kita dengarkan di pengembalaan ini di tahun 2023. Mari koreksi setiap diri kita masing-masing. Koreksi hatinya, tanya hatinya. Sudahkah Tuhan ada dalam hatiku sepanjang tahun ini? Sudahkah Tuhan bekerja dalam hidupku sepanjang tahun ini? Sudahkah aku dewasa pada tahun ini Tuhan? Kita mau belajar untuk melakukan firman. Setiap firman yang kita dengarkan, bahkan yang kita baca, karena kita tahu itulah yang akan menolong kita menjalani hari, bahkan tahun yang baru.
rangka tahun menutup 2023 dan memasuki tahun yang baru di tahun 2024 ini. Terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan dan sukacita bersama dengan keluarga kami, bersama dengan anak-anak Tuhan. Meski kami mungkin juga sendiri tidak memiliki keluarga kandung di Sidoarjo di Jawa Timur ini, tetapi kami harus tetap bersyukur karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami. 12 bulan 365 hari Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Apapun keadaan kami, buktinya kami sekarang ada di sini, segera akan mengakhiri tahun ini, memasuki tahun yang baru. Itu adalah bukti penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami memahami ini. Mungkin kami tidak menutup tahun ini dengan membeli mobil baru, motor baru, rumah baru, atau memiliki tabungan yang banyak. Bisa saja tahun ini kami tutup, ada yang mengalami kerugian, ada yang mengalami kekurangan. Tetapi kami tahu pun semuanya sudah Tuhan lewatkan, dan hari ini terbuktilah penyertaan-Mu. Kami menutup tahun ini dalam ibadah yang luar biasa ini. Terimalah sembah dan syukur kami lewat puji-pujian maupun persembahan materi yang sudah kami persembahkan. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat malam dan shalom untuk kita semuanya. Ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023, memasuki tahun yang baru ya. Ada sukacita? Ya, seperti yang saya bilang tadi dalam doa saya, mungkin kita tidak menutup tahun ini kalau saudara pengusaha dengan menutup buku dengan keuntungan atau dividen yang banyak gitu ya. Bisa juga kita menutup tahun ini ada yang sakit gitu ya. Ini tadi siang saya baru pulang dari rumah sakit juga ya, karena salah satu jemaat kita, Oma Maria, harus dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan. Ya, bisa terjadi hal-hal yang mungkin bagi kita tidak menguntungkan, tidak menyenangkan. Tetapi satu hal yang harus kita pegang teguh adalah jangan sampai kita membuat resolusi, jangan sampai kita membuat sebuah keputusan di tahun 2024 yang ujung-ujungnya meninggalkan Yesus. Nah, ini yang bahaya. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara melihat gambar di depan sini, ya bukan ini rundown khotbah saya hari ini. Ini petinju, bukan saya ini ya. Gambar yang sebentar ini. Namanya Gervonta Davis. Teman saya, cuma agak jauh rumahnya. Ya, belum pernah ketemu. Beliau ini adalah juara dunia tinju. Tinju dunia, di mana barusan saja dia memutuskan membuat resolusi di tahun 2024 dengan berganti agama. Kalau dari namanya kalian sudah pasti tahu ya, Gervonta Davis ya. David itu ya. Bahkan saya tidak menunjukkan tatonya. Tatonya itu dibikin gambar salib. Tetapi seperti biasanya orang-orang di akhir tahun 2023 itu membuat resolusi. Namanya ya, mbah-mbah yang di lantai 1 mungkin tidak paham, tapi saya sederhanakan. Resolusi apa yang harus kamu buat memasuki tahun 2024? Resolusi maksudnya adalah keputusan yang kita ambil untuk apa? Untuk merubah hidup kita, untuk memperbaiki hidup kita di tahun yang baru. Tapi sayangnya adalah ketika ada orang membuat resolusi
dalam hidupnya di tahun 2024 dengan meninggalkan Yesus. Ini sedih sekali. Bukan secara kebetulan khotbah saya hari ini, tahun berganti tapi Yesus tetap di hati. Kebetulan saudara saya ini barusan saja memutuskan untuk menyebutkan kalimat-kalimat syahadat dari agama yang lain. Pindah agama, pindah keyakinan. Resolusi yang baru adalah Yesus Kristus harus ditinggal. Supaya apa? Tahun 2024 dia lebih terkenal, tahun 2024 dia lebih untung yang banyak. Tapi saya sungguh berdoa sambil mempersiapkan firman Tuhan ini untuk sidang jemaat sekalian maupun saudara yang menontonnya lewat YouTube Primer nantinya. Saya sungguh berdoa, Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menolong sidang jemaat untuk apa? Membuat sebuah resolusi yang justru di tahun 2024 kita semakin yakin bahwa berjalan bersama Yesus menjadi pilihan yang terbaik untuk kita. Amin saudara. Kita membaca dalam Injil, dalam kitab Filipi maksud saya, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai 13. Resolusi yang kita ambil di tahun 2024 yaitu ganti tahun, boleh berganti tahun, tetapi biarlah tetap Yesus ada di dalam hidup kita. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat 13. Mari semuanya kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 11, jemaat baca ayat 12. Dibantu Kak Sony. Jemaat yang di lantai 1 bisa mendengarkan saja. Filipi 4 ayat 11 sampai 13 demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sekali lagi, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jemaat 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Puji Tuhan. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Mari semua jemaat, omongan di lantai 1 boleh baca kalau sempat bisa baca ayat 13. Dengan imanmu dan doamu menutup tahun ini. 1, 2, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi jemaat Tuhan, 2, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin saudara. Ini harus menjadi keyakinan kita menutup tahun ini. Segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Yesus. Setidaknya ada 2 perkara yang disampaikan oleh Paulus di sini. Yang pertama adalah dalam hal kekurangan, dan perkara yang kedua adalah dalam hal kelimpahan. Resolusi di tahun 2024, keputusan yang kita ambil memasuki tahun 2024, biarlah Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 ini menjadi oleh-oleh, menjadi dasar bagi saudara dan saya memasuki tahun yang baru. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini Paulus. Emang ada peralihan apa hidupnya Paulus sebelumnya dan pada waktu dia menulis kitab Filipi ini? Ada perubahan. Dari yang tadinya hidupnya bebas, sekarang tangannya diborgol. Dia menulis kitab Filipi ini dengan tangan yang diborgol dan kaki yang diborgol. Atau kalau tidak tangannya diborgol, kakinya tetap diborgol, karena dia harus menjadi tahanan yang dijaga oleh perwira, seorang prajurit mengawalnya. Lalu dia katakan, ketika aku bebas, aku bisa menanggungnya. Sekarang ketika aku diborgol sekalipun, aku bisa menanggungnya. Bagaimana mungkin kita bisa menghadapi, bisa menyelesaikan, menjalani berbagai kehidupan yang kita hadapi di tahun 2024 dengan pengakuan ini? Hati saya bersyukur pada ayat yang ke-12, Paulus dengan tegas mengatakan,
Aku tahu. Apa yang dia tahu? Aku tahu apa itu kekurangan. Ini bagus sekali ya. Kalau saya bilang cantik sekali firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang menjadi rahasia bagiku. Ini kalimat yang sangat indah sekali. Surat Filipi ini merupakan surat yang sangat berharga, yang sangat-sangat penting. Kenapa? Ada satu rahasia yang diungkapkan di sana. Bahasa Indonesia sangat bagus sekali mengatakan begini: tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Bahasa Indonesia terjemahan baru satu ini sangat sederhana, tapi saya bacakan bagi kalian, bagi jemaat, terjemahan sehari-hari atau dalam pengertian bahasa Yunaninya. Kitab Filipi ini kan ditulis dalam bahasa Yunani, diterjemahkan, lalu saudara mendapat bahasa Indonesia. Saya bacakan yang terjemahan sehari-harinya yang mudah dipahami. Begini: saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan berkelebihan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga. Cantik sekali ya. Saya sudah mengenal rahasianya. Dia mendapatkan satu rahasia kehidupan yang sangat-sangat penting. Rahasia mendapatkan keuntungan jual online sudah banyak. Rahasia mendapatkan jodoh di tahun 2024 ada banyak. Tapi ada satu rahasia yang tidak akan saudara temukan di marketplace, dimanapun juga, di tempat jualan atau di konsultan siapapun. Apa itu? Paulus mengatakan sebuah rahasia tentang menghadapi irama kehidupan. Sebuah rahasia tentang menghadapi naik turunnya sebuah kehidupan. Saudara perhatikan frasa atau kata-kata kalimat ini. Aku tahu apa itu kekurangan. Jadi rahasia yang dimaksudkan oleh Paulus yang sudah dia temukan itu adalah rahasia tentang apa? Rahasia tentang hidup berkekurangan dan rahasia tentang hidup berkelimpahan. Ini ajaib, saudara. Kalau saudara, saya sampaikan sedikit, tema utama dari kitab Filipi ini adalah sukacita. Hai, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hampir semua pakar teologi, hampir semua pendeta-pendeta yang menafsirkan seluruh kitab Filipi ini, temanya satu, apa? Sukacita. Loh, kok bisa? Padahal Paulus menulis surat ini dalam kondisi dia di penjara. Mengapa muncul tema sukacita di sini? Inilah rahasia kehidupan yang belum pernah ditemukan oleh siapapun. Harusnya orang yang di penjara berduka cita, minta tolonglah. Kalaupun menulis surat, ya suratnya bilang apa? Ya tolonglah, masa kalian cuek aja sih jemaat Filipi? Kali ini bagaimana sih, saya pendeta sudah khotbah bolak-balik sepanjang tahun kepada kalian, saya di penjara kok diginiin sih? Saudara tidak akan menemukan kata-kata itu. Saudara tidak akan menemukan keluhan-keluhan itu dalam kitab Filipi. Kok bisa? Kan gitu ya. Harusnya muncul pertanyaan di hati kita. Kok bisa? Bisa. Kalau kita sudah menemukan rahasia kehidupan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Paulus mengatakan, aku tahu itu apa kekurangan. Ini dia. Ini rahasianya. Salah satu rahasianya adalah kamu harus tahu apa rahasia di balik kekurangan. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu atau kita semua. Ketika saudara tidak punya uang, langsung apa yang saudara temukan dalam kehidupan Anda? Ketika saudara tidak punya uang, langsung apa yang kalian pahami dari keadaan itu? Kalau anak muda langsung bilang apa? Anjir. Betul kan? Kalau orang tua bilang apa?
Aduh, sialan. Kalau lagi rugi atau menutup tahun seperti ini tidak punya apa-apa, langsung bilang apa? Rahasia yang kita temukan dari keadaan itu apa? Gak ada rahasia-rahasiaan Pak Pendeta. Apa? Sial. Kacau. Saudara, itu mata dan pengertian orang pada umumnya. Saya ingin membawa saudara dan diri saya untuk memahami satu rahasia. Apa itu? Aku tahu apa itu kekurangan. Artinya apa Pak Pendeta? Semua orang Kristen perlu tahu, perlu concern, perlu memahami apa arti dari sebuah keadaan yang kurang yang kita hadapi. Maksudnya apa Pak Pendeta? Kamu perlu jujur kepada dirimu. Ini rahasia. Kamu perlu jujur kepada dirimu. Tentang apa? Tentang keadaan berkekurangan. Masalahnya, perhatikan ya, masalahnya yang terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita mengalami sesuatu yang sulit dalam hidup kita, itu persis seperti nyamuk yang nempel. Namanya kekurangan itu saya analogikan nyamuk ya. Ada nyamuk datang, langsung apa saudara? Langsung apa saudara? Ambil baygon 1 tong. Ambil apa lagi? Ambil minyak kayu putih sebanyak-banyaknya. Karena kita anggap apa? Ini pengganggu, ini perusak, betul? Iya. Begitu kita mengalami kesulitan, kita tidak pernah menarik nafas dulu dan belajar untuk mengetahui apa maksud dari semuanya. Ternyata kekurangan yang dihadapi oleh Paulus, kesulitan yang dihadapi oleh Paulus, itu tak pernah dianggapnya seperti penyakit kanker, seperti penyakit flu yang harus dihindari. Saya ulangi, keadaan kekurangan itu bukan penyakit yang harus dihindari, tapi itu sebuah jalan yang harus dilewati. Amin. Beda enggak saudara? Beda sekali. Kalau jalan yang harus dilewati, mau tidak mau, suka tidak suka, lama atau cepat, kamu harus melalui. Kalau itu penyakit, kita cepat-cepat buang, ambil antivirus, minum antibiotik. Betul ya? Kalau Paulus enggak, aku harus tahu. Aku tahu itu keadaan kurang. Dia seperti jalan yang harus kita lalui. Tidak bisa tidak. Saya ulangi, hati saya sedih sekali karena banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang ikut Yesus telah dibohongi banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang membohongi. Oknum-oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menginginkan sesuatu dari domba-domba. Mereka selalu mengatakan, ikut Yesus tidak ada susah, ikut Yesus tidak mungkin berkekurangan, ikut Yesus tidak mungkin sakit. Hati saya sedih. Saya tahu bukan hanya saya sendiri orang yang selalu berteriak-teriak seperti ini, tapi hati saya tetap sedih setiap kali bicara ini. Keadaan kekurangan itu seperti jalan yang wajib dilalui ketika kita menuju sorga. Tujuan kita menuju surga, maka di dalam jalan-jalanmu itu ada kekurangan, ada kelimpahan, kekurangan dan kelimpahan. Amin. Itu jalan yang harus dilewati. Namanya jalan, jangan kau tetap di situ. Jangan kau tetap berkekurangan. Jalan. Nanti saya bicara ketika bicara tentang berkelimpahan. Namanya jalan tidak bisa dihindari, harus lewat itu, tapi terus jalan. Amin. Tahun 2023 mungkin engkau berkekurangan, jangan berhenti di situ. Seperti artis Korea yang kemarin yang paling terkenal, dapat Grammy, dapat Oscar, dapat Nobel ya kalau nggak salah ya. Bunuh diri.
resolusinya di tahun 2024 bunuh diri, kan salah. Gervonta Davis resolusinya tinggalkan Yesus, kan salah. Namanya petinju itu ya umurnya itu bicara. Masa-masa emas kita itu sudah lewat. Petinju itu ya sudah juara dunia. Kalau umurnya sudah 30, ya sudah pasti turun. Sudah pasti turun. Jangan jual Yesus untuk menaikkan itu. Apapun ceritanya saya catat di sini, itu harus kita lewati. Dalam bahasa Yunaninya saya sederhanakan aja, jangan khawatir. Aku tahu itu apa kekurangan. Bahasa Yunaninya itu begini. He made me lower. Aku tahu, aku diberitahu apa itu hidup lebih rendah. Apa itu berada pada titik yang rendah. Nah, itu dia. Itu yang paling pas. Aku tahu itu hidup pada titik yang terendah dalam sebuah kehidupan. Ini Paulus bilang, jangan cuek jemaat. Kamu harus tahu ini, jangan hindari ini. Sadarlah dan jujurlah pada diri kita. Jangan menjadi orang Kristen yang wah, hidup kita diberkati Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Tolong jujur pada dirimu. Kalau kamu lagi berkekurangan, bilang aja, aku lagi keadaan sulit. Itu tidak mempengaruhi iman. Ketika kita jujur mengatakan aku dalam keadaan sulit, aku memang dalam keadaan yang kurang, itu bukan berarti imanmu lebih rendah daripada pendeta. Enggak. Paulus dia jujur. Dia berkata, aku tahu ketika aku dibuat lower, aku lebih rendah, aku berada pada titik yang rendah. Pak Pendeta tadi katakan, mengapa Pak Pendeta mengatakan itu wajib, seperti jalan yang harus dilalui. Betul. Mengapa saudara? Kalau ada orang mengatakan kamu tidak akan pernah pada titik yang terendah, sudah jelas itu nabi palsu, sudah jelas itu pembohong. Kenapa? Kamu diciptakan dari debu tanah, saudara. Kita diciptakan dari debu tanah, dari bahan yang terendah. Kalau kita diciptakan dari zingkum atau dari besi, ya kita Iron Man semua ini. Jarvis open the mask. Nah, iya kan? Iya kan? Kita dibuat, diciptakan bukan dari logam perak, dari emas. Kita dari tanah, debu tanah. Itu adalah titik yang paling rendah. Anak-anak muda perhatikan baik-baik. Jangan menghina dan mengejek orang tua ya. Ketika orang tua sudah jalan, langsung kita terus gitu aja kok. Gitu, masa ngangkat itu aja nggak bisa, cemeng, jompo. Jangan ya. Halo, anak-anak muda, ingat baik-baik. Kamu akan pernah pada titik itu. Kamu akan sampai pada titik itu. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari keadaan lower, dari keadaan yang rendah pada titik yang terendah. Tidak ada. Kenapa Pak Pendeta? Kamu pasti tiba di situ karena apa? Faktor ekonomi bisa, faktor alam bisa, dan yang tidak bisa dihindari faktor U. Apa itu? Usia. Kamu akan berada pada titik yang terendah itu. Dipaksa secara alami. Kita semua pasti ada pada titik itu, pada titik yang terendah. Itu sebabnya jemaat Tuhan, ketika hari ini engkau ada mungkin pada titik yang terendah itu, ketahuilah baik-baik, itu biasa. Amin. Dan itu rahasia. Itu rahasia kebenaran. Mengapa kamu begitu suka, begitu susah ketika engkau pada titik yang rendah itu? Karena kamu menganggap titik itu adalah haram. Saya ulangi ya. Mengapa kamu begitu susah ketika mengalami titik rendah? Karena kamu tidak tahu rahasianya. Paulus bilang, I have to know. Paulus bilang, aku tahu itu. Jangan dicuekin. Berdamailah dengan titik terendah. Amin. Halo, amin. Berdamailah
Berdamailah dengan keadaan titik rendah. Saya ulangi, berdamailah dengan keadaan titik terendah dalam hidup kita. Itu bukan musuh, itu alami. Itu alami dan itu normal. Yang harus kamu pahami dari keadaan itu, kamu harus cepat menyadari. Seperti Rasul Paulus, dia berkata pada ayat yang ke-11, aku tahu itu semuanya dan aku belajar mencukupkan diriku. The theology of enough. Sebuah rahasia tentang rasa cukup. Rasul Paulus mengatakan kepada kita, semua kita manusia itu ternyata ada pada lingkaran waktu. Perhatikan ya, ada pada lingkaran waktu yang bulat. Ya, saya berusaha tidak ngikut-ikuti apa istilah dunia. Roda itu harus berputar. Saya pelajari dari firman Allah, ternyata betul. Kita semua itu berada pada perjalanan roda waktu. Saya sudah bilang tadi, entah karena alam, entah karena ekonomi, tapi yang pasti faktor usia itu pasti. Kamu berada pada roda yang bulat. Kelimpahan, kekurangan, kelimpahan, kekurangan yang kemudian dicatat oleh pengkhotbah seperti ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 mulai. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Lower, higher, rendah, di titik tertinggi ada masanya. Terus, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. saudara di bawah langit atau di atas langit? Kalau saudara di atas langit, betul saudara Iron Man. Nah, tapi masalahnya kita ada di bawah langit. Sudah, kalau kamu ada di bawah langit, ingatlah, kamu harus berdamai dengan keadaan berkekurangan. Amin saudara. Berdamai. Kamu ada di bawah langit. Berdamai, jalani dan menangkan itu. Terus, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. tidak bisa dicegah. Tidak bisa dicegah saudara. Saya sudah membuktikan 5 tahun yang lalu kalau saya bekerja apapun semua bisa saya kerjain. Ketika kita mempersiapkan Natal ini, saya selalu bilang sama Sony ketika kami kerja berdua, Sony, sudah berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Saya sudah berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Terus lanjut. Ada waktu untuk menanam, Ya. ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Terus. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ya, sakit ada menyembuhkan. Terus. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk Dan membangun. saudara bacalah sampai ayat 8, saudara akan menemukan waktu. Dan begitu banyak waktu yang terus berputar. Ada waktunya. Ini yang harus kita pahami saudara. Ada waktunya. Ketika engkau pada tahun ini mengalami kekurangan, berarti itulah waktu. Amin saudara. Itu waktu yang harus kamu jalani. Nanti saya kasih tahu kelimpahannya. Itu waktu yang harus kita jalani. Saudara, karena saya gembala, pendeta saudara, kalau saya bersaksi ini, saudara tidak akan menganggap apa-apa tentang saya, betul? Berarti saudara gosipin nanti saya ya. Saya mau saksi ini tentang diri saya. Kalau saya saksi ini berarti kalian mengerti Bapak Gembala ini tidak ada maksud apa-apa, betul? Setuju ya? Susah kali jemaat ini. Ya saudara tahu, sebelum COVID saudara 2019 itu saya bisa membawa dan memberikan ke istri saya itu uang 2 digit saudara. Dan 2 digitnya itu bukan 1 di depan, 2 di depan. Ya, sebelum COVID itu peluang pelayanan begitu besar dan banyak. Dan saya bisa memberikan ke istri saya
itu minimal 15, dan bisa kadang-kadang di atas 2 digit itu masanya. Saudara tahu setelah COVID, bahkan UMR Sidoarjo pun tidak bisa. Saudara paham maksudnya? Tapi tanya istri saya, hatinya tidak pernah terganggu karena itu. Bertahun-tahun kan, saudara? Perhatikan. Dengan kita memiliki 2 digit, yang Bambang kalau saya tanya 2 digit itu apa ya, tanya Lucy aja nanti. Ya, enggak usah, pokoknya banyak gitu aja ya. Ketika kita dalam kondisi banyak atau berkelimpahan, katakan gitu, buktinya kita nggak bisa beli rembulan juga. Betul ya? Kita nggak bisa beli rumah juga. Kita nggak bisa beli apa-apa juga. Saudara tahu, dalam kondisi yang sulit itu tadi, yang saya sebutkan sulit, kadang-kadang UMR, kadang-kadang enggak. Karena apa? Semua pelayanan-pelayanan tertutup kan waktu COVID itu. Iya kan? Kalau di jemaat kita ini, kami berdua masih pikir apalagi yang mau dibagikan untuk jemaat, kan itu aja pikiran. Tapi saya hidup dipelihara Tuhan dari luar. Tapi itu semua tertutup. Dan terus bagaimana? Inilah yang disampaikan oleh Paulus. Tolong bacakan ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Maaf, kita kembali ke Filipi tadi pasal 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, Ya, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. saudara baca baik-baik. Di sini rahasianya. Mengapa senyum saya tetap sama seperti senyum saya 2018 sampai sekarang? Karena ini. Saudara perhatikan, utang begitu banyak. Utang maksudnya karena saya kan sudah kadung ambil mobil, itu harus dicicil, saudara. Belum selesai. Bagaimana? Jangankan untuk nyicil mobil, untuk kehidupan sehari-hari saja loh, saudara. Perhatikan baik. Setengah mati, ngos-ngosan itu istilah istri saya. Tapi puji Tuhan, Paulus mengatakan sebuah rahasia. Dia katakan begini, aku tahu dan aku telah belajar. Nah ini, garis bawahi kata telah belajar ya. Aku telah belajar, karena dia pakai kata telah berarti Paulus sudah lulus. Kalau jemaat bilang apa? Jangan telah ya. Bilang apa? Aku sedang belajar ya. Yang boleh ngomong gini Paulus pendeta boleh. Karena aku telah belajar, aku udah saksi tadi barusan. Buktinya aku tetap di sini dan senyum kepada kalian kan? Aku telah belajar. Jemaat sedang belajar. Saya dan keluarga sedang belajar. Belajar apa sih? Matematika wis lulus sih Pak. Wah, anak-anak saya semester ini saya bersyukur ya. Kalau dia Hani nilainya bagus-bagus. Tidak percuma dimarah-marah, tidak percuma dinasihati. Pelajaran apa Pak? Saudara, ini pelajarannya. Studi atau the learning of enough, atau teologi rasa cukup. Aku sedang belajar. Aku telah belajar dan aku masih terus akan belajar tentang apa? Mencukupkan diri dalam Natal. Bukan. Mencukupkan diri dalam tahun baru. Bukan. Dalam
di dalam semua keadaan. Inilah pelajaran yang ingin saya bagikan kepada saudara. Teologi cukup. Teologi berterima kasih kepada Tuhan. Saudara lihat istri saya, anak-anak saya, ini kesaksian hidup, sekalian bersaksi di tahun baru ini. Luar biasa, saudara. Mobil saya itu sudah lunas, bukan karena baru lunas, baru bersaksi. Sudah lunas bulan Mei kemarin. Iya, sudah lama. Bukan baru sekarang saya senyum ini. Sudah lama. Bulan Mei sudah selesai. Mengapa bisa dilalui? Belajar mengucap syukur, belajar mengatakan aku cukup. Kalau tadi kita jujur pada keadaan lower, dalam keadaan yang rendah, pada titik terendah sekalipun hidupmu saat ini, coba bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sedang belajar mencukupkan diri. Anak-anak mau sekolah lagi. Kemarin sudah habis beli petasan. Besok tanggal 1 bayar uang sekolah mulai ya ibu-ibu ya. Tanggal 1 sampai tanggal 10 kalau nggak salah. Nah, kemarin sudah habis beli ikan mujair. Nah, terus bayar uang sekolahnya bagaimana? Saudara lihat Rasul Paulus ini. Aku belajar mencukupkan diri. Belajar mencukupkan diri, jangan cuma belajar menjahit. Jangan cuma belajar main game FF, main apa lagi. Anak-anak main game sekarang, semua dipelajari. Tolong anak-anak, belajar juga teologi ini. Satu ilmu rahasia yang penting engkau pahami, apa itu? Theology of enough. Belajar mengucap syukur dan berkata cukup. Teologi ini saudara tidak akan ditemukan dimanapun. Saya buktikan saudara. Namanya cukup itu beda-beda setiap kita kan? Betul ya? Ayo anak-anak, kamu punya handphone yang namanya cukup itu merek apa? Kalau Kristo pengen punya handphone, apa maunya? Yang cukup, yang sudah bagus apa? Kayak punya mami lah gitu kan? Ya udah cukup bagi dia. Tapi coba saya tanya anak saya, nah, handphone yang cukup bagimu apa nak? Hah? Nokia. Ini kok rohani sekali anak saya ini, baru ini. Ya, tapi itu di malam tahun baru ini saudara. Tapi waktu kemarin saya ajak jalan-jalan, kami lewat saudara counternya Apple saudara. Didorong saya ke counter itu Pak. Ayo Pak katanya. Apa yang dalam hatiku? iPhone 14. Bagi dia yang cukup itu apa? iPhone. Betul ya? Saudara, anak-anak yang masih bermain, untuk kalian anak-anak namanya bermain itu cukup itu apa? Permainan apa? Ya kalau di kota sini saya lihat, wah sudah puas itu kalau main bongkar, mobil-mobilan. Itu kamu. Kalau saya di kampung saya, puas juga, cukup juga dengan apa? Itu pelepahnya kelapa. Loh, yang ketawa pasti pernah tahu itu ceritanya. Loh, saya itu loh, astaga, abang saya itu udah ganti-gantian di pelepah kelapa atau pinang itu. Udah duduk di situ, ganti-gantian, tarik. Lama kali aku lah gantian. Pulang-pulang itu udah senang sekali. Saudara tahu? Yang namanya kita cukup kalau makan, kalau apa? Kalau nanti ya, kalau jemaat ada yang mau sampai tengah malam, ada bakar-bakar dulu, kalau nggak salah ya. Nggak tahu rukonya siapa yang mereka bakar. Nah, yang namanya cukup itu harus apa? Bandeng asal. Saudara tahu, orang di kampung sana juga waktu mereka makan pakai tempe, pakai garam, pakai kerupuk, gini juga terakhirnya gitu. Sama juga. Berarti rasa cukup itu sangat relatif loh.
Lalu apa yang membuat rasa cukup itu ada? Bukan duit loh, jangan salah. Saya ulangi ya. Apa yang membuat rasa cukup itu, Pak Pendeta? Ternyata bukan merek handphonenya, ternyata bukan jenis mainannya, ternyata bukan makanannya. Lalu apa yang membuat mereka lalu ketawa, senang ya, besok lagi kita ya tarik-tarik ya. Sini sama, besok lagi kita ya bongkar ya. Apa yang membuat itu? Halo? Apa yang membuat di sini cukup, di sana cukup? Apa yang membuat itu? Penilaianmu. Penilaianmu. Kamu terlalu menilai kalau soto itu adalah makanan yang paling enak. Selain itu tidak ada lagi, sehingga kamu tidak mau makan ikan asin. Tapi coba, ini pelajarannya. Tuhan paksa kamu dalam keadaan berkekurangan. Saya yakin ketika kamu sudah tidak bisa beli soto, nasi campur kerupuk, lezatnya setengah mati. Saudara ngerti maksud saya? Kadangkala Tuhan ingin memaksa kita untuk memahami rahasia ini. Itu sebabnya Paulus mengakui, aku dibuat Tuhan lebih rendah pada titik yang terendah. Tapi kemudian dia katakan, aku tahu itu juga apa kelimpahan. Nah, ini harus adil. Saya mendorong ini anak-anak muda sungguhan ya. Saya sudah menyampaikan belajar mencukupkan diri dalam segala kekurangan. Tapi ada yang kedua, Paulus bilang, aku tahu itu apa kelimpahan. Saudara sudah tahu itu kelimpahan? Kok kayaknya wajahnya saudara kurang terus tiap tahun ya? Saya mendorong, sebagai Kristen sejati, kamu perlu mengalami juga apa namanya kelimpahan, supaya kamu bisa bersaksi. Itu sebabnya anak-anak muda jangan terlalu banyak nongkrong di tempat-tempat yang tidak produktif. Wasting time, habiskan waktu nongkrong gak jelas. Pikirkan masa depanmu. Bagaimana supaya waktu kamu nanti kerja, gajimu itu di atas UMR. Amin. Gitu loh. Supaya apa? Kamu tahu itu apa artinya hidup berkelimpahan, dan kamu tahu apa itu indahnya membantu orang. Lebih indah saudara berbagi, memberi daripada menerima. Betul? Manis sekali kalau kita memberi. Maka saya sangat rindu sekali, terbitlah, muncullah dari jemaat ini anak-anak muda ke depan, pengusaha-pengusaha yang sukses. Amin. Birokrat-birokrat yang sukses. Apapun profesimu, saya rindu dan berdoa supaya kamu sukses. Dan kamu ingatlah khotbah malam tahun baru ini, tutup buka tahun hari ini. Ingatlah, ya betul kata firman Allah, aku tahu itu apa artinya kelimpahan. Inilah resolusi di tahun 2024. Bekerja lebih tekun, bekerja lebih keras. Doa kepada Tuhan, Tuhan aku pengen firman Allah yang ku dengar di malam tahun baru itu menjadi kenyataan. Aku sepanjang tahun 2023 sudah di bawah Tuhan. Aku lower, aku di titik yang terendah. Aku pengen, ya namanya pengen kan boleh toh. Amin. Aku rindu Tuhan. Di tahun 2024 aku tahu itu apa artinya kelimpahan. Maka inilah rumusnya. Ketika roda itu sedang berputar, saudara perhatikan, inilah yang perlu kita minta kepada Tuhan untuk berkata cukup. Kita membaca dalam Amsal pasal 30. Malam tahun baru kan masih berapa jam lagi ya? Iya, jadi kalau agak panjang dia tuh masih wajar itu ya. Saya kan cuma bilang malam tahun baru kan masih lama. Jadi kalau khotbah saya agak panjang itu dan saya tidak akan lama-lama. Amsal 30 ayat 7 Kak Sony. Saya tahu saudara sudah keluarkan ikan dari kulkas tadi, jadi harus dibakar segera. Ayat 7, mari jemaat baca ya. Kalau mau berdoa di resolusi 2024, doanya yang begini aja, yang baik-baik ya.
Ayo doakan, jangan doakan suami-suami, Tuhan bagaimana resolusi ganti istri tahun 2024. Aku pecat kau nanti ya. Amsal pasal yang ke-30 ayat 7. Mari jemaat baca. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Apa itu? Yakni Ya, jauhkanlah daripada kecurangan dan ya, jangan curang ya. Pendeta bilang aku ingin higher, aku ingin lebih tinggi berkelimpahan, lalu curang, lalu bohong. Jangan, ada waktunya. Kalau 2024 kamu perlu belajar lower juga nggak apa-apa, nikmati aja ya. Jangan curang, jangan bohong. Terus jangan berikan kepadaku kemiskinan Ya. atau kekayaan. amin. Terus Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian. inilah yang disebut dengan teologi puas. Berkata cukup dan puas. Dia bilang begini, Tuhan, jangan berikan kepadaku kemiskinan, atau jangan berikan aku kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Maksudnya apa? Waktu berkekurangan, beda loh berkekurangan dengan miskin ya. Saya ulangi ya, berkekurangan beda dengan miskin. Kalau berkekurangan itu maksudnya apa, Pak? Timotius bilang begini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu bukan miskin, cukup namanya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Angkat tangan ya. Siapa di sini yang sudah tidak makan di rumahnya? Saya perlu tahu ini, sungguhan ini. Siapa yang tidak punya pakaian di rumahnya? Loh, ini sungguhan, Bapak Penatua langsung catat namanya. Beras yang di rumah saya langsung kita bagi 2. Masih ada dulu 15 kilo lagi kalau nggak salah. 7,5 untuk saudara, 7,5 untuk saya. Karena nggak boleh itu. Nggak boleh, jangan sampai nggak makan. Tolong tunjuk tangan atau beritahu kalau malu, nanti beritahu Bapak Penatua itu yang ganteng paling tengah ini. Loh, itu nggak boleh. Alkitab bilang apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tapi dia bilang begini, jangan biarkan aku miskin. Miskin itu berarti apa? Itu tadi, tidak ada makanan, tidak ada pakaian. Jadi nggak boleh ya. Tolong, ini jujur saya bilang, ini bukan asal ngomong. Kalau ada jemaat yang sudah tidak makan, tidak bisa makan, segera hubungi penatua gereja ya. Loh, ini beneran. Hubungi penatua gereja atau langsung datang ke rumahnya penatua di Candramas. Ya, langsung itu. Ya, kalau di rumah penatua nanti kebetulan tidak ada beras yang mau dibagi, berarti dia juga udah miskin. Padahal doa kita jangan berikan aku miskin, jangan juga berikan kekayaan. Kenapa doanya begini? Lanjut Kak Sone. Kenapa doanya harus begitu? Supaya kalau aku kenyang, Iya. aku tidak menyangkalmu dan berkata, Iya. siapa Tuhan itu? Kalau aku kaya, aku menyangkal nama Tuhan. Siapa Tuhan? Kok aku kaya kan karena aku kuliah, karena aku bekerja, gitu ya. Jangan sampai. Itu sebabnya Kak Nelson ini belum kaya. Sampai dia mendengarkan firman Tuhan ini 2024 kaya dia. Cepat bilang amin. Pendeta jangan ngomong ini. Belum dulu sih belum. Belum. Ya. Cukup. Biar Nelson dulu. Lanjut terus. Atau kalau aku miskin, Ya. aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Nah, ini dia. Kalau berdoa resolusi tahun 2024, mari kita berdoa begini. Tuhan, berikan aku kesempatan menikmati apa yang menjadi makananku. Karena kalau kamu kaya pun tidak bisa nikmati, kan susah juga loh. Betul ya? Kaya ini, malam tahun baru, ada B2, B1, B4. Tapi kita bilang apa? Ini darah tinggi, ini menciptakan darah rendah. Ini apa nih? Kolesterol. Yang ini ya lebih baik nggak usah kaya kan? Intinya apa maksudnya? Berdoalah supaya kamu bisa menikmati hidup ini. Iya, bisa menikmati hidup ini. Kamu belum punya mobil, nikmati sepeda motornya ya. Jangan marah-marah ngegas motor itu. Masih 2024 masih motor ini.
Nikmati ya. Waktu start bilang apa? Haleluya. Puji Tuhan, amin. Itulah. Anak-anak yang belum bisa dapat hadiah Natal hari ini, ganti handphone. Jangan marah-marah di handphone itu ya. Ini aja screennya udah rusak. Dinikmati pelan-pelan. Karena ternyata dia rusak karena sikapmu yang lembut. Haleluya. Haleluya. Itu ya. Amin. Amin. Iya. Berdoa supaya kita bisa menikmati tahun 2024 apapun keadaannya. Amin. Gitu. Seperti kesaksian saya tadi ya. Tahun 2019 ke bawah. Wah, itu diberkati begitu banyak. 2019 sampai tahun 2023 saya bersyukur dengan istri masih bisa makan semuanya. Betul ya? Kita omnivora saudara. Pemakan segala sesuatu. Kalau saudara tidak percaya, nanti datanglah di malam tahun baru kaum muda bikin bakar-bakar. Saudara lihat, malam ini saya bersiapkan diri. Ya, sambal pun akan saya hajar malam ini. Ya, sungguhan saudara. Amin saudara. Kalau kita berdoa malam hari ini memasuki tahun baru, nanti ada doa KD ya. Persis jam 12 masih ada doa. Tapi doa sembarang gitu kan. Saya lihat di rundownnya gitu ya. Pas sebelum hitung countdown, hitung mundur, kita doa lagi. Tuhan, biarkan kami bisa menikmati apa yang bisa kami nikmati di tahun 2024. Jangan biarkan saya miskin, jangan juga terlalu kaya, tapi biarkanlah kami bisa mengucap syukur atas setiap keadaan. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita mau datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kau selalu ada di dalam hati kami Tuhan, menemani hidup kami. Memuji-Mu dan menyembah-Mu, itulah yang menjadi kerinduan kami. Kami berterima kasih di malam meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun yang baru ini. Kami bersyukur diberi kesempatan mendengarkan firman Allah, rahasia yang terindah tentang kehidupan, agar kami belajar menikmati apa itu kekurangan, belajar di dalam menggapai kelimpahan. Biarkanlah kami bisa menikmati anugerah-Mu sepanjang tahun 2024. Ini hidup kami Tuhan.
mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus, kekasih jiwa kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini sudah menguatkan kita, memberikan kita kepastian, keyakinan. Pastinya kita tidak akan takut menghadapi tahun 2024, amin. Kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan yang kedua, memberi persembahan. Kita akan nyanyi satu pujian, Ku Menang. Ibadah doa masih di rumah masing-masing ya. Masih ada jeda waktu 1 minggu. Kita mulai ibadah aktif di gereja ini adalah hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, ibadah perjamuan suci juga. Dan itu kita masih jam 8 pagi ya. Belum ada sekolah minggu ya. Jadi kita masih ibadah tahun baruan. Nanti di hari Bapak Ibu Saudara kita ada perjamuan kasih. Artinya setiap kita ayo bisa membawa apa yang ada di rumah ya. Tapi yang bisa dimakan maksudnya. Jangan bawa beras ya. Jadi yang bisa dimakan, kita akan makan rame-rame ya. Kita akan makan bersama. Nanti dibawa aja mungkin kayaknya supaya bisa sama ya. Kalau ada roti, kalau yang mau bawa teh atau apa, kita akan makan bareng ya. Jadi tahun baruan bersama. Itu tanggal 7 Januari 2024 jam setelah ibadah selesai ya. Jadi untuk ibadah kita baru aktif nanti secara normal. Ada setelah ibadah doa, ada pemuda baru di minggu yang akan kedua. Jangan lupa hari Minggu tanggal 7 Januari itu adalah perjamuan suci untuk kita ya. Kemudian pengumuman yang lain nanti untuk jawab pelayan Tuhan akan kami share di grup gereja kita di Insight. Dan untuk kesempatan ini sebelum doa kita selesaikan dulu aja. Untuk yang berulang tahun di bulan Desember ini ya akan kita tutup di sini juga. Jadi akan ada pemberian bingkisan dari gereja kita GBTN Insight. Saya akan mengundang saudara-saudara yang berulang tahun bulan Desember. Silakan Bu Endang.
Ada Putiar ya, ada Hendy, ada Peter, ada Pak Santo, dan ada Om Ani. Ya, Om Ani di bawah nanti diwakilkan ya. Siapa yang berikan? Saya belum tahu juga soalnya. Waduh, Bu Ani. Bawa kembali aja. Ini juga gak asal malah tambah itu banyak. Mepet N. Untuk hari ulang tahunnya GBT Insight. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di grup mungkin yang belum menyetor tanggal lahirnya, silakan menghubungi Pak Penutua ya. Kita memberikan sedikit bingkisan, hanya cendera mata saja. Kami juga mengundang Bapak Tony dan keluarga yang untuk sama Ibu ya untuk ibadah di tanggal 7 Januari mendatang ya, jam 8 pagi di tempat ini. Kita akan doa syafaat, kami serahkan kepada Pak Penatua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan bagi kami. Kami ada di malam hari ini merenungkan kembali bagaimana Tuhan telah menyertai kami sepanjang tahun ini, Bapa. Kami sungguh bersyukur dan sangat bersukacita. Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan selalu Immanuel bagi kami dalam keadaan apapun kami, Bapa. Bapa yang di surga, di malam hari juga kami, Bapa, mohon kepadamu, bila Kau kuduskan layakan kami untuk memohon, Bapa. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala, biarlah semakin melimpah kasih-Mu dalam kehidupan mereka, semakin melimpah cinta-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga membawa umat-Mu semakin mengasihi Tuhan, mencintai umat-Mu, dan memikirkan umat-Mu untuk semakin menyembah Tuhan, bersyukur. Berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, apapun yang dikerjakan, Engkau yang buat berhasil, Bapa. Hikmat-Mu yang menyertai, semakin melimpah iman-Mu lewat kebenaran firman yang terus menerus sampai kepada umat, Bapa. Berkati juga kedua putrinya, berkati Bapa dalam sekolahnya. Tuhan buat berhasil apapun yang dikerjakan, melimpah juga cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Imannya bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan. Berkati sekolahnya, Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat umat-Mu, jemaat Healing Inside di tempat ini. Ku mengasihi umat-Mu, Bapak. Ku mencintai umat-Mu. Tak satu pun Engkau meninggalkan umat-Mu, Tuhan. Engkau Immanuel dalam hidup mereka. Bapa yang di surga, Kau yang mengetahui keadaan mereka saat ini. Jikalau ada di antara umat mengalami kesedihan, penghiburan daripada Bapa, biarlah Roh Kudus yang menghiburkan dalam kehidupan mereka. Dan juga jikalau ada di antara umat-Mu yang juga masih mencari pekerjaan, Bapa, oh ya Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik, yang memberikan pekerjaan yang terbaik atas umat-Mu, Bapa.
Engkau yang berkati Bapa. Dan juga di antara umat yang bekerja, yang juga berusaha, Bapa yang di surga, biarlah Engkau berkati usaha pekerjaan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaan maupun usaha mereka Bapa. Tuhan, Engkau mengasihi Bapa, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga mulai dari anak kecil hingga lanjut usia. Berkati Bapa, tidak satu pun yang terlewat. Kau berkati Bapa, biarlah cinta kasih Tuhan juga melimpah atas umat-Mu lewat firman Tuhan yang mereka dengar sepanjang tahun ini. Tuhan, biarlah itu bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan juga umat-Mu yang masih sekolah, Tuhan buat berhasil. Tuhan berikan hikmat-Mu Bapa. Biarlah nama Tuhan juga dipermuliakan dalam hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau yang buat berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat panti ini khususnya Tuhan, mulai dari Ibu Selvi hingga semua para penghuni panti Tuhan, pengasuh, oma-oma, anak kecil. Tuhan berkati panti ini. Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam panti ini Bapa. Biarlah panti jadi berkat untuk lingkungan sekitarnya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Oh Bapa yang di surga, Engkau memberikan berkat-Mu atas panti ini. Berkat Tuhan tercurah atas panti ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu Immanuel atas panti ini Bapa. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau ya Bapa. Bapa juga berdoa buat anak-anak-Mu yang ulang tahun hari ini, khususnya buat ulang tahun Oma Ani. Bapa yang di surga, kami bersuka cita Engkau telah berkati Oma ini Bapa. Semakin melimpahlah kasih Tuhan, semakin melimpahlah sukacita Tuhan. Masa Tuhannya Bapa bersuka cita mengikut Tuhan. Tuhan limpahkan kasih-Mu, limpahkan sukacita Tuhan. Biarlah lewat keberadaan kami di tempat ini, hidup Oma ini juga bersuka cita Bapa. Terima kasih Bapa. Percaya dalam hari-harinya ke depan juga Tuhan menolong lewat firman Tuhan yang didengar juga. Itu membuat dia imannya semakin bertumbuh dan bersuka cita Bapa. Tuhan juga akan berdoa buat anak daripada Ibu Endang, Desi Andrisulis yang berulang tahun hari ini. Oh Bapa yang di surga, semakin melimpahlah kasih Tuhan, semakin melimpahlah melalui Ibu Endang, mencintai anak-anaknya, dan juga untuk khusus ibu ini yang ulang tahun Bapa. Biarlah kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan juga melimpah dalam kehidupannya. Lewat ulang tahun hari ini, dia semakin bersyukur melihat bagaimana cara Tuhan memberkati dia, bagaimana Tuhan menyertai dia hingga hari ini ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Ari Putra, anak daripada Ibu Tsunami yang berangkat berlayar hari ini. Bapa yang di surga, Kau mengasihi hari ini dimanapun dia berada. Tuhan menyertai. Biar lewat iman daripada Ibu Tsunami, Tuhan juga menyertai atas putranya Ari Bapa. Pekerjaan yang dikerjakan Tuhan, Engkau yang berkati. Ingatkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Ingatkan bahwa Tuhan mengasihi dia, bahwa dia perlu Tuhan dalam kehidupannya Bapa. Hamba serahkan dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Oma Maria yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang saat ini juga di rumah sakit Bapa. Tuhan, Engkau mengasihi Oma ini, Engkau mengasihi Oma ini Bapa. Tim dokter yang menangani, Bapa yang di surga, Engkau yang memberikan hikmat-Mu, penghiburan sukacita Tuhan atas Oma ini Bapa. Tuhan, Engkau hadir tengah dalam hidupnya, Engkau mengasihi Bapa. Biarlah lewat proses medis yang terjadi, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat teman kami yang juga saat ini yang dalam keadaan sakit, Saudari Angelina yang ada di Cina Tuhan. Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kesehatan, kerinduannya, kesembuhan di dalam tahun 2003 ini.
Dia biarlah melewati tahun 2023 ini penuh dengan sukacita, dan juga memasuki tahun 2004 bersama dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan sukacita Bapak. Percaya dalam nama Tuhan Yesus Engkau telah menyembuhkan penyakit daripada saudari Angel Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kau mengasihi bangsa kami Bapak, Kau mengasihi negeri kami, Kau mengasihi presiden kami. Oh terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong bangsa dan negara kami sepanjang tahun 2023 ini Bapak. Semakin Engkau mencintai bangsa kami, semakin Engkau mencintai negeri kami, pemimpin kami Bapak. Limpahkan hikmat-Mu atas pemimpin kami, presiden hingga jajarannya memimpin negeri ini untuk tahun 2024 juga Tuhan. Tuhan, Engkau Immanuel atas negara kami Bapak, Engkau Immanuel atas Indonesia. Tuhan mengasihi Indonesia Bapak. Semua jajarannya memimpin negara yang Tuhan berikan hikmat-Mu, mulai dari presiden hingga RT RW Bapak. Dan juga masuk di tahun politik pemimpin di tahun 2024 mendatang Tuhan, mulai dari tahun 2023 ini Bapak. Bapak yang di surga, kedamaian terjadi negeri kami Bapak. Kau yang memilih pemimpin yang akan terjadi 2024 Bapak. Bila damai sejahtera Allah menyertai negara kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh jajaran baik Polri maupun TNI yang menjaga negara kami Tuhan, limpahkan kasih, melimpahkan kekuatan dan kesehatan dalam hidup mereka Bapak, sehingga menjaga negara kami ini penuh dengan damai Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak yang di surga. Kami berdoa, kami semua yang ada di tempat ini, kami siap menghadapi tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Kami siap bersukacita bersama dengan Tuhan menghadapi tahun 2024 Bapak. Kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami percaya Engkau selalu Immanuel bagi kami Bapak. Firman Tuhan yang kami dengar sepanjang tahun 2023 ini, itu menjadi dasar, menjadi iman bertumbuh dalam hidup kami, sehingga kami kuat menjalani tahun 2024. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau Bapa. Kami serahkan doa kami serahkan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Seluruhnya kehendak-Mu yang jadi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur, haleluya. Amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan merasakan ibadah. Anak-anak sekolah minggu silakan maju ke depan. Akan didoakan oleh Bapak Gembala. Anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Kau selalu ada hatiku. Yang menyertai engkau sekalian, memberkati engkau di akhir tahun ini, memasuki tahun yang baru sepanjang tahun 2024. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.